Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Rindu Putri Rantulandari dengan NIM 2510 211013 dari program studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan UTS dengan mata kuliah Landasan Pendidikan tahun ajaran 2025-2026 dengan dosen pengampu yakni Ibu Aulia Nanda Pravitasari MPD. Yaitu pertanyaan pertama, mengapa manusia harus dididik? Manusia harus dididik karena dengan mendidiknya membantu seseorang mengembangkan potensi dirinya sebagai makhluk hidup atau makhluk sosial yang berpikir, bersosial, dan memiliki moral. Tanpa didikan, manusia tidak akan atau tidak dapat mengolah kemampuannya dalam keterampilan yang dimiliki dan sikap yang diperlukan untuk terjun langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan manusia dididik, tentu akan membentuk suatu karakter, nilai, serta etika agar manusia tersebut mampu mengambil keputusan yang akan dijalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan manusia dididik, mereka akan siap untuk menghadapi perubahan zaman, teknologi, dan juga tantangan global yang terus mengalami perkembangan. Dengan manusia itu terdidik, manusia dapat untuk mengambil peran aktif, produktif, dan bertanggung jawab dalam membangun dirinya dalam suatu komunitas atau lingkungannya serta bangsanya itu sendiri. Pertanyaan kedua, menurut Anda pendidikan seperti apa yang memanusiakan manusia? Pendidikan yang memanusiakan manusia tentu diperlukan untuk menumbuhkan suatu generasi yang punya kemampuan untuk melayani orang lain dengan nilai ketulusan, kepekaan, dan memiliki makna. Pendidikan yang memanusiakan manusia seperti tidak hanya mengandalkan suara keras atau aturan kaku, tetapi ada pada kehadirannya hangat dan pendekatan yang memberi ruang untuk seseorang manusia itu sendiri tumbuh. Seperti halnya dalam mendidik yang memberi tempat bagi rasa ingin tahu, keberanian untuk gagal, dan kekuatan untuk bangkit. Dari situlah rasa dari percaya diri mulai tumbuh, dan dari situ pula suatu manusia itu akan lahir rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap komunitasnya, dan juga terhadap masa depannya itu sendiri. Oleh karena itu, rasionalitas pendidikan itu sendiri adalah dari kebersihan hati pendidiknya. Pendidikan sendiri akan rusak kalau pendidiknya tidak bersih hatinya. Sehingga diharapkan dengan pendidikan yang memanusiakan manusia dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap kreativitas, motivatif, dan aplikatif kreatif bagi peserta didik. Selain itu, diperlukan moderasi beragama agar dapat memanusiakan manusia. Nah, dengan moderasi beragama dapat mengembangkan sikap toleran dan rukun sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Dengan masuknya muatan pada moderat beragama, pendidikan diharapkan dapat untuk mengembangkan wawasan dari aspek multikultural dan multireligius di kalangan masyarakat luas. Tentu keduanya mempunyai korelasi yang sama antara pendidikan yang memanusiakan dengan pendidikan moderasi beragama. Jika diperumpamakan seperti halnya pada bangunan dengan fondasi, jika salah satu darinya tidak ada, maka bangunan tersebut tidak mungkin bisa didirikan. Seperti halnya pendidikan dengan moderasi beragama yang merupakan satu muatan yang saling mendukung dan saling support. Pertanyaan ketiga, bagaimana menerapkan landasan filsafat dalam jalannya pendidikan di Indonesia? Penerapan landasan filsafat pendidikan dalam jalannya pendidikan di Indonesia sendiri dapat dilihat dari bagaimana nilai, tujuan, dan arah pendidikan yang dirancang. Berdasarkan pandangan filosofis tentang manusia dan masyarakat, filsafat menjadi dasar dalam merumuskan tujuan pendidikan nasional yang tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa itu sendiri. Di Indonesia sendiri, filsafat Pancasila menjadi landasan utama yang mempengaruhi cara pendidikan itu direncanakan dan dilaksanakan, sehingga setiap proses pembelajaran harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi, serta nilai dari keadilan Pancasila.
Saat ini, penerapan filsafat juga tampak pada kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, baik pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tapi juga berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan mampu hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Guru atau tenaga pendidik sebagai pelaksana pendidikan menerapkan filsafat melalui pendekatan pembelajaran yang dialogis, kritis, dan memanusiakan peserta didik. Hal ini mencerminkan bahwa peserta didik adalah individu yang unik dan memiliki potensi yang harus dikembangkan, bukan sekedar objek yang menerima pengetahuan saja. Selain itu, penerapan filsafat terlihat pada kebijakan pendidikan nasional yang menekankan pemerataan pendidikan, akses yang adil, serta kesempatan belajar hingga sepanjang hayat. Semua ini berakar dari gagasan filosofis mengenai pentingnya keadilan sosial dan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, filsafat juga diterapkan melalui pembiasaan nilai-nilai seperti kerjasama, toleransi, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, landasan filsafat tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar mempengaruhi seluruh komponen pendidikan, mulai dari tujuan kurikulum, metode mengajar, hubungan siswa dan guru, serta kebijakan pemerintah. Penerapan ini membantu memastikan bahwa pendidikan Indonesia berjalan sesuai arah pembangunan bangsa dan menciptakan generasi yang cerdas, beretika, dan siap untuk menghadapi tantangan zaman. Pertanyaan keempat, paparkan unsur apa saja yang berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah tentu memegang peran utama dalam menyusun kebijakan, kurikulum, pendanaan, serta pengawasan mutu pendidikan itu sendiri. Program seperti pemerataan akses, penguatan kurikulum, peningkatan SDM tenaga pendidik, serta pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi faktor penting dalam kemajuan pendidikan nasional. Faktor yang kedua, guru dan tenaga kependidikan merupakan ujung tombak dalam mengajar, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai sangat memengaruhi hasil belajar dari siswa itu sendiri. Pelatihan sertifikasi dan kompetensi pedagogik serta profesional tenaga pendidik dalam menentukan kualitas pembelajaran itu sendiri. Faktor ketiga yaitu peserta didik, merupakan subjek utama dalam kependidikan. Motivasi belajar disiplin, kemampuan akademik, serta keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran menjadi faktor besar dalam kemajuan pendidikan. Tanpa peran aktif dari peserta didik, program pendidikan tidak akan berhasil. Faktor keempat, keluarga dan orang tua. Lingkungan keluarga memberikan dasar pendidikan pertama. Dukungan orang tua, baik secara moral, emosional, maupun materi, akan membantu perkembangan siswa itu sendiri. Lingkungan keluarga yang kondusif dapat meningkatkan semangat belajar dan karakter anak. Faktor kelima yaitu sarana dan prasarana, seperti fasilitas ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet, dan teknologi. Pembelajaran berperan penting, semakin lengkap dari fasilitas suatu sekolah, semakin efektif pula proses belajar mengajarnya. Serta faktor keenam yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi tentu memperluas akses pembelajaran melalui platform online, e-learning, dan sumber belajar digital lainnya. Teknologi tentu membantu pemerataan pendidikan, khususnya pada daerah terpencil itu sendiri. Pertanyaan kelima, sebagai mahasiswa, bagaimanakah Anda menyikapi permasalahan pendidikan? Permasalahan pendidikan di Indonesia sendiri terjadi sangat kompleks, seperti permasalahan pemerataan akses, bullying atau perundungan yang sering terjadi, serta faktor keluarga dalam hal ekonomi. Hal ini membuat permasalahan ini menjadi lebih kompleks. Nah, untuk itu di sini saya akan mengambil salah satu contoh permasalahan, yakni pada akses pemerataan daerah terpencil dengan daerah kota-kota yang mana masih sering terjadi kesenjangan antara akses baik dari faktor fasilitas, tenaga kependidikan, dan faktor lainnya yang mempengaruhinya.
Menurut hasil penelusuran dari berita yang telah saya baca, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan mengapa kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Hal ini seperti pada faktor geografis atau letak geografis dari suatu daerah dengan daerah lainnya itu tentu cukup berbeda. Seperti di Pulau Jawa yang masih cukup banyak akses kualitas pendidikan yang sangat layak. Berbeda halnya dengan kondisi di luar Pulau Jawa yang masih banyak, khususnya pada daerah terpencil, itu kerap kali menjadi permasalahan pemerintah dalam upaya memeratakan kualitas pendidikan, baik pada akses fasilitas, akses pendidikan tenaga guru yang akan mengajar, serta peserta didik. Dalam hal ini, pemerintah terus menggerakkan pada program yang mana seperti pemerataan akses dengan pemberian bantuan serta pemberian tenaga pendidik, akan tetapi masih belum mencukupi untuk pada hal daerah yang masih terpencil karena minimnya akses untuk menuju ke lokasi suatu daerah tersebut. Hal ini sebagai mahasiswa, saya menyikapi dengan adanya volunteer atau kegiatan relawan dan juga program KKN kuliah kerja nyata yang sudah terlaksana ini dapat cukup membantu pada beberapa di universitas. Dengan adanya program KKN ini cukup membantu warga sekitar, khususnya pada hal pendidikan. Seperti anak-anak yang cukup terbantu dengan adanya KKN ini, mereka dapat mendapatkan keterampilan mengajar ataupun mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah disampaikan oleh mahasiswa itu sendiri semasa KKN, walaupun hanya dengan rentan waktu yang terbatas, akan tetapi hal ini cukup dan mungkin bisa diterima pada daerah-daerah terpencil yang memungkinkan masih sangat memiliki upaya untuk ingin belajar, akan tetapi terbatasnya akses. Saya harap dengan adanya kegiatan seperti relawan ke daerah terpencil ataupun KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswi dari berbagai kampus di seluruh Indonesia membuat pemerintah tidak hanya diam, akan tetapi membuat pemerintah terus menggerakkan agar supaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia itu terdapat, seluruh dari peserta didik dapat merasakan seperti halnya mereka pada daerah yang sudah merasakan atau menikmati pada fasilitas-fasilitas yang sudah membuat mereka maju, berkembang, dan juga mengikuti zaman seperti sekarang ini. Karena kita semua ketahui bahwasannya dalam pemerataan kualitas pendidikan ini tentu terdapat pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 yang mana mengatur pada sistem pendidikan nasional, di mana seluruh rakyat atau masyarakat di Indonesia tentu memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak sepanjang hayatnya. Dengan itu, setelah terbantunya seperti relawan dan juga kuliah kerja nyata yang dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswi dari berbagai wilayah, pemerintah tidak hanya diam atau stuck di situ saja, tentu terus melakukan evaluasi sebagaimana tujuan dari pendidikan pemerataan akses itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat luas, khususnya di daerah Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur sistem pendidikan nasional, yang mana seluruh masyarakat yang menghuni di Indonesia wajib mendapatkan pendidikan secara layak sepanjang hayatnya. Semoga dengan adanya evaluasi baik dari lingkup pemerintah dan juga masyarakat setempat dapat membuat masyarakat yang berada di daerah yang sebelumnya belum tercukupi akses kualitas pendidikan dapat tercukupi, sebagaimana juga bisa dapat merasakan seperti pada daerah lain yang sudah tercukupi kualitas pendidikannya.
Kesimpulan dari hasil pemaparan UTS kali ini yaitu manusia perlu dididik karena pendidikan membentuk akal, karakter, dan juga kemampuan untuk hidup. Pendidikan tetap harus memanusiakan manusia dan berlandaskan nilai seperti Pancasila. Dengan kemajuan pendidikan ditentukan dari berbagai unsur, baik pemerintah, siswa, guru, keluarga, dan juga sarana dan prasarana. Dengan ini, sebagai mahasiswa dapat berkontribusi lewat kegiatan sosial, pengajaran, dan juga literasi digital yang sudah dilaksanakan. Dari tantangan pemerataan kualitas pendidikan yang masih ada, membuat pendidikan tetap harus diperjuangkan agar adil untuk semuanya. Demikian hasil dari pemaparan UTS mata kuliah landasan pendidikan. Untuk itu, saya mohon maaf apabila terdapat dari pembahasan yang masih kurang ataupun lebihnya, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.